jemaat yang dikasihi Tuhan, sukacita yang luar biasa dapat menjumpai Anda di minggu ini. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan welcome home, selamat datang di Abba Love Bali. With a bow tie, I don't need a red suit wearing no guy. If it's a price tag hanging on a white jag, y'all can take the keys. Cause I got peace, I got love, and it comes from up above. Dan berikut adalah beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. So I don't want a box under the tree. I'm not looking for a card or any money. That's all I need. I guess that's why they call it the... Ini dia cuplikan Natal Abba Youth Teens. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So be of good cheer. For Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So everybody sing. Let the music ring. It's Christmas. Come on, let's celebrate, for it's Christmas. So be of good cheer, for Jesus is here. Come on, let's celebrate, it's Christmas. So everybody sing, let the music ring, it's Christmas. Ibadah Natal dengan tema The Greatest Gift akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 25 Desember 2024. Untuk ibadah umum pada pukul 4 sore dan ibadah Youth Pro pada pukul 7 malam. Christmas tree, Louis V bag with a shopping spree. Feels good to you for about a week, but then Pendaftaran Rumah Masa Depan akan berakhir pada tanggal 5 Januari 2025. Untuk pendaftaran ulang dapat dilakukan di konter masing-masing setelah ibadah raya. So I don't want a box under the tree. I'm not looking for a card or any money. Jemaat dapat memberikan persembahan, persepuluhan, dan pelayanan melalui rekening BCA atas nama Beta Sandi Tenggara dan Petrus Ariana. Dana misi pada rekening BCA atas nama Doni Freddy dan Petrus Ariana. Persembahan misi pada rekening BNI atas nama Gereja Yesus Kristus Tuhan atau melalui QR Code berikut ini. Jemaat juga dapat memberikan persembahan melalui kotak yang telah disediakan. Tidak terasa kita akan menyambut kelahiran Sang Juru Selamat dalam hidup kita. Demikianlah Abba News Update minggu ini. Kami mengucapkan selamat berakhir pekan. God bless you all. Shalom saudaraku, apa kabar saudara? Saya percaya setiap kita ada dalam keadaan yang sehat dan terus belajar, sungguh-sungguh belajar untuk terus mengenal Tuhan di dalam hidup setiap kita. Nah Bapak Ibu Saudaraku, saya sangat bersyukur hari ini kembali dapat berbagi dengan Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama belajar untuk terus bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Di ujung tahun 2024 ini Bapak Ibu Saudaraku, kita mau terus belajar, tidak berhenti untuk belajar. Karena hidup kita dalam proses untuk bertumbuh menjadi serupa dengan Tuhan. Ada begitu banyak hal di dalam hidup kita yang terus mengalami perbaikan, ya pemulihan yang terus menerus dari hari ke hari untuk menuju menjadi serupa dengan Tuhan. Dengan tahu banyak hal, dengan mendengar banyak hal perkara, bukan berarti kita sudah tidak lagi untuk bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Kita tidak boleh puas diri dengan apa yang semua yang kita pelajari, apa yang kita tahu hari selamat tahun 2024 ini, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, kita tidak boleh
puas diri Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan mau terus memproses hidup setiap kita. Untuk kita terus bertumbuh menjadi serupa dengan Dia. Karena begitu banyak hal, ada banyak perkara di dalam kehidupan kita yang terus Tuhan mau perbaiki supaya hidup kita sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudaraku berkaitan dengan tema besar kita tahun 2024, ya, tertanam, ya, berakar dan bertumbuh dan berbuah, bermultiplikasi. Hari ini saya mau berbagi di ujung tahun ini tentang multiplikasi. Apa yang Tuhan mau di dalam hidup setiap kita saat kita bertumbuh, ya, berbuah. Nah, Tuhan mau supaya kita berdampak, bermultiplikasi. Multiplikasi, berbuah, sudah melewati yang namanya tertanam, berakar, dan juga bertumbuh. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sifat kerajaan Allah identik dengan sesuatu yang berkembang. Sesuatu yang kecil seperti biji sesawi, ketika ditaburkan, biji itu bertumbuh dan menjadi pohon yang besar. Ragi, Bapak Ibu Saudara, mempengaruhi sebuah adonan. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau supaya bukan cuma hanya kita menerima firman, yang mendengar firman, tapi Tuhan mau supaya kita mempraktekkan firman, sehingga lewat hidup kita dapat berdampak, menghasilkan buah-buah kehidupan, buah-buah kebenaran di dalam hidup setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, untuk bertumbuh dan bermultiplikasi, kita mau belajar bersama-sama satu firman Tuhan di dalam Lukas 5 ayat 4-7. Demikian firman Tuhan. Setelah selesai berbicara, Yesus setelah berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Wow, Bapak Ibu Saudaraku, hari ini ada 3 pesan yang saya mau sampaikan buat kita semua, ya, lewat firman Tuhan ini. Hal yang pertama yaitu kesediaan untuk taat. Ya, walaupun Petrus, Bapak Ibu Saudara, ya, dia sudah punya pengalaman, dia sudah datang dari tempat itu dan mungkin dia sudah terbiasa, dia sebagai penjalam ikan, dia sudah terbiasa. Nggak mungkin dia kembali ke tempat itu dia bisa mendapatkan ikan lagi. Tapi dia tidak mengandalkan pengalaman dia. Dia memilih untuk taat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dalam hidup kita, seberapa banyak dari kita ingin melihat hal-hal besar terjadi di dalam hidup kita, tetapi kita tidak taat. Kita tidak taat kepada apa yang Tuhan minta kita lakukan. Kita lebih mengandalkan pengalaman kita. Ya, kita lebih mengandalkan apa yang kita dengar, ya, orang lain katakan tentang kita, daripada kita mendengar dan taat kepada apa yang firman Tuhan katakan tentang kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hidup kita sepertinya tidak mengalami progres. Apalagi bermultiplikasi, Bapak Ibu Saudara. Rasanya tidak mungkin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa Petrus, ya, dia mendengar dan dia melakukan. Nah, dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, kita perlu mendengar apa yang Tuhan mau dan kita lakukan. Maka kita akan melihat Tuhan bekerja di dalam hidup setiap kita. Tuhan akan melipat gandakan setiap hal, perkara di dalam hidup setiap kita untuk bisa berdampak buat hidup orang lain. Kita melihat di sini Petrus meresponi apa yang Tuhan katakan. Sebagai seorang penjala ikan, Bapak Ibu Saudara, hari itu ya dia pulang. Kalau hari itu dia pulang ke rumah dan dia tidak membawa pulang apa-apa, dia tidak membawa hasil apa-apa. Saya percaya bahwa keluarganya mungkin kecewa. Ya, dia sudah pergi semalaman, mungkin sudah seharian pergi, tapi dia menghasilkan apa-apa.
Pernah nggak Bapak Ibu Saudara dalam hidup kita, mungkin di dalam keluarga kita, mungkin suami kita, ya pergi mencari nafkah tapi pulang tidak membawa apa-apa. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, mungkin mengecewakan. Tapi hari itu, hari yang berbeda. Karena Tuhan ada di situ dan Petrus meresponi apa yang firman Tuhan, Yesus katakan buat dia. Dan dia terjadi pelipat ganda, terjadi hal-hal yang besar di dalam hidup dia. Kemudian Yesus berkata kepada Petrus, masuklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu. Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak dari kita yang kita begitu mengandalkan pengalaman kita, tidak mau mengambil resiko untuk mencoba sekali lagi. Yang mungkin Bapak Ibu Saudaraku di tahun 2024 ini, kita sudah berkali-kali mengampuni seseorang, yang memaafkan seseorang, tapi kok rasanya orang tersebut tidak mengalami perubahan. Atau mungkin di usaha kita, di keluarga kita, di komunitas kita, kita sudah mengupayakan berbagai banyak cara, tapi sepertinya komsel kita cuma segitu-gitu aja. Nah Bapak Ibu Saudaraku, ya firman Tuhan, Yesus berkata kepada Petrus, maju ya ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalan. Saudaraku, masuk lebih dalam. Saudara, di akhir tahun ini, mari kita mengambil resiko lebih lagi Bapak Ibu Saudara untuk masuk lebih dalam. Lebih dalam kita membangun hubungan dengan Tuhan, mengambil resiko untuk mencoba sekali lagi. Mungkin percobaan yang berikutnya, di keempat, kelima, keenam mungkin Tuhan menyediakan sebuah keberhasilan di sana. Jangan menyerah Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara dengar Tuhan berbicara bahwa coba sekali lagi, maka kita perlu taat Bapak Ibu Saudara. Hanya membutuhkan kesediaan untuk taat. Tuhan akan bekerja di dalam hidup setiap kita. Seandainya Petrus hari itu dia berbantah-bantah dengan Tuhan. Saya perlu berdoa dulu Tuhan. Sepertinya ini gak jelas, ini suara Tuhan atau suara hati. Itu kan sering terjadi di dalam hidup kita. Firman Tuhan sudah jelas-jelas berkata, ketika orang menyakiti kita, firman Tuhan sudah jelas berkata bahwa ampuni. Tapi untuk mengampuni saja kita perlu berdoa. Tuhan, apakah ini yang Engkau mau supaya saya mengampuni orang yang bersalah kepada saya? Saudara, seharusnya kita sudah tidak perlu berdoa seperti itu. Karena firman Tuhan sudah jelas. Ampuni. Tuhan mau supaya kita mengampuni. Ketika kita taat Bapak Ibu Saudara, maka terjadi pemulihan hubungan. Terjadi baik itu di komsel, keluarga, bahkan keluarga besar. Dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini saya mengencourage setiap kita untuk meresponi apa yang Tuhan mau di dalam hidup setiap kita. Di tengah-tengah kegagalan kita, mungkin ada banyak hal yang terjadi selama tahun ini. Ada banyak hal yang mungkin terjadi kegagalan. Tapi sekali ini Bapak Ibu Saudari, di tengah-tengah kegagalan kita mempraktekkan kasih, mempraktekkan ketaatan di dalam hidup setiap kita. Hari ini coba dengar apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Dan ketika engkau mendengar itu, taatilah. Karena ketika kita akan taat, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat tangan Tuhan bekerja menolong dan akan menggandakan, memultiplikasikan hal-hal besar terjadi di dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dan dalam pelayanan kita. Seandainya Petrus mengandalkan pengalaman dia tidak mungkin masuk ke tempat yang sama ya dan menebarkan jalannya lagi. Kadang Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita ragu karena kita tidak melihat dan tidak percaya siapa yang bersama dengan kita. Bukan cuma hanya sekedar kita tahu tujuan kita kemana, tapi dengan siapa kita ke sana. Itu adalah hal yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Kali ini Bapak Ibu Saudaraku, Petrus bukan cuma hanya bersama dengan teman-teman yang ada di perahu itu. Tetapi kali ini, dia bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku, percayakah setiap kita bahwa ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita bisa sampai di tujuan yang kita rindukan terjadi dalam hidup setiap kita. Ini hal yang berbeda Bapak Ibu Saudaraku. Kali ini dia tidak sendiri, tapi dia pergi bersama-sama dengan Kristus. Di dalam hidup kita,
Kita perlu bersama-sama dengan Kristus. Apakah kita bersama-sama dengan Kristus? Apakah keluarga kita, tempat kerja kita, bisnis kita, usaha kita, komsel kita, apalagi ya, apakah kita pergi bersama-sama dengan Kristus? Mungkin kita punya tujuan yang benar, tetapi apakah kita pergi bersama-sama dengan Kristus? Kita melibatkan Tuhan ada di sana. Saudaraku, ini adalah hal yang sangat penting. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita beranjak ke tahun 2025, pastikan Bapak Ibu Saudaraku, setiap langkah kita, kemanapun usaha kita, untuk mengusahakan sesuatu, untuk memikirkan sesuatu, pastikan bahwa kita bersama-sama dengan Tuhan. Dari firman ini kita juga lihat, ketika Petrus taat terjadi ya multiplikasi yang luar biasa, yang tadinya kosong, tiba-tiba jala mereka penuh dengan ikan. Dan saudara lihat, firman Tuhan ini berkata bahwa Petrus yang memberi isyarat kepada teman-temannya di kapal, di perahu yang lain untuk datang menolong. Ya, jarahan atau hasil yang mereka hasilkan dari ketaatan itu, Bapak Ibu Saudaraku. Saudara, kita bisa belajar apa dari sini? Saudara, ketika Tuhan mau kita taat, ketika kita taat dan kita mengalami keberhasilan dalam hidup kita, itu bukan cuma hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita mau belajar untuk bisa melibatkan orang lain. Kita melibatkan orang lain untuk menolong proses hidup kita. Dan juga kita juga mau untuk terlibat dalam hidup orang lain. Saya percaya, saudaraku, keberhasilan atau sebuah hal yang besar terjadi dalam hidup kita bukan cuma hanya untuk diri kita, tapi Tuhan mau supaya kita bersama-sama, kolaborasi. Dan Tuhan mau supaya kita melakukannya bersama-sama, berjalan bersama-sama. Ya, mau lakukan bersama-sama, pikirkan bersama-sama. Inilah saudaraku, inilah kekuatan kita. Saudara lihat, ya ketika mereka sudah tidak mampu lagi dengan hasil yang besar itu. Seharusnya, ya kadang dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, wah ini berkat yang luar biasa ini. Ini dong, ini contoh ketaatan. Saya taat makanya ini semua terjadi. Kita nggak pusing dengan kapal yang lain Bapak Ibu. Asal saya sudah mendapatkan jawaban doa saya sudah beres. Tapi ini berbeda Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau supaya kita bersama-sama. Kita bergerak bersama-sama. Kita melakukannya bersama-sama. Kalau kita mendapatkan hasil, ya kita sama-sama. Saya sangat bersyukur. Ya kita tertanam di gereja Abalov yang sangat mengutamakan sebuah kebersamaan. Memimpin bersama, bekerja bersama-sama. Semua kita sama. Ya tidak ada kastanya, dan saya sangat bersyukur ini alkitabiah sekali. Dan saya berdoa hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita juga punya sikap hati yang sama-sama. Ya, bekerja bersama-sama, melangkah bersama-sama, memikirkan bersama-sama. Apapun yang kita mau capai, di komsel keluarga, kita mau melibatkan anak dan istri kita. Bahkan istri melibatkan suami dan anak-anaknya untuk memikirkan bersama-sama. Saudaraku, saya percaya kita akan menerima kekuatan yang lebih untuk melakukan apa yang Tuhan mau supaya kita lakukan di dalam hidup setiap kita. Itu poin pertama yang saya mau sampaikan kepada kita untuk kita belajar bersama-sama, yaitu kesediaan untuk taat. Apapun keadaan kita, apapun situasi kita, kita memilih untuk taat. Nah, hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau terjadi multiplikasi di dalam hidup setiap kita, ya, hal yang kedua yaitu kesediaan untuk mengembangkan apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam hidup setiap kita. Matius 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan sorga itu sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta, ini pun berbuat demikian juga dan bertambah 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikannya. Bapak Ibu Saudaraku,
hal ini, firman Tuhan ini berbicara tentang kita mengembangkan apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Kalau kita mau melihat ya apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita berkembang, Bapak Ibu Saudara, kita harus bersedia untuk bertanggung jawab untuk mengembangkannya. Kalau disimpan, Bapak Ibu Saudara, tidak akan bisa berkembang. Tapi kalau kita bertanggung jawab untuk mengerjakannya, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat terjadi multiplikasi. Tuhan akan mengembangkannya, Tuhan akan menambahkan bahkan. Tapi kalau kita tutup-tutupi, kita tidak berfungsi, ya kita mendiamkan saja, Bapak Ibu Saudara, maka itu tidak akan terjadi apa-apa. Walaupun itu mempunyai potensi yang luar biasa di dalam hidup setiap kita. Setiap firman yang kita dengar, kalau tidak dipraktekkan, Bapak Ibu Saudara, itu hanya menjadi pengetahuan yang tidak berdampak apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita mau bertanggung jawab untuk melakukannya, maka kita akan melihat perubahan akan terjadi buat keluarga kita, buat bisnis, bahkan buat gereja kita di mana kita bertumbuh, bahkan buat komsel, bahkan di pemuridan kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau supaya kita bertanggung jawab untuk mengembangkan apa yang sudah Dia percayakan di dalam hidup setiap kita. Talenta, kemampuan, apalagi hal-hal baik yang Tuhan mau supaya kita kerjakan. Bukan hanya menerimanya, menguburnya, tetapi mengerjakannya. Maka kita lihat Tuhan akan melakukan perkara yang besar di dalam hidup setiap kita. Bukan cuma hanya melakukan, tetapi lakukanlah sampai selesai. Kadang Bapak Ibu Saudara dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, apa yang dipercayakan kepada kita. Waktu kita menerimanya antusias, tapi waktu kita mengerjakannya, kita nggak mengerjakannya sampai selesai. Tuhan mau supaya kita bertanggung jawab untuk mengerjakannya sampai selesai. Adapun mungkin Bapak Ibu Saudara waktu kita mengerjakannya dengan bersungut-sungut. Dan Tuhan mau supaya kita melakukannya dengan hati yang bersyukur. Walaupun cuma satu atau cuma dua. Itu sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada hidup kita. Kita perlu mengembangkannya. Jangan bersungut-sungut. Karena persungutan menghambat pertumbuhan. Bahkan membuat kita tidak bisa maksimal atau bermultiplikasi, berbuah dan bermultiplikasi di dalam hidup setiap kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian lakukan usaha yang terbaik untuk kita bisa bertanggung jawab. Jangan melakukannya seperti ya sebiasanya seperti ini. Saudaraku, kalau kita mau berkembang, Bapak Ibu Saudara, kita harus berusaha untuk melakukan, usahakan yang terbaik. Jangan yang sama. Tuhan mau supaya kita mengalami progres, pertumbuhan yang lebih, ya multiplikasi, hal-hal yang besar terjadi di dalam hidup setiap kita. Ketika kita bertanggung jawab, Bapak Ibu Saudara, melakukannya dengan sukacita, tidak bersungut-sungut, melakukannya sampai selesai, maka kita akan melihat Tuhan sungguh menyertai hidup kita untuk melipat gandakan hal-hal yang sudah Dia percayakan di dalam hidup pribadi setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, poin terakhir yang kita mau belajar bersama-sama yaitu kesediaan untuk menabur benih. Ya, Saudara, kalau kita tidak menabur, kita tidak bisa melihat musim menuai di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita tidak menabur apa-apa, bagaimana kita bisa melihat terjadi multiplikasi dan ada penuaian, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, mari kita lihat satu firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 10. Ya, perikop firman Tuhan ini berbicara konteksnya tentang pemberian. Ya, pemberian membawa sukacita dan berkat. Nah, tapi Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya Tuhan memberi di dalam hidup setiap kita. Bukan cuma hanya untuk kita. Tapi Tuhan mau supaya kita juga menabur benih. Menabur sesuatu, memberi sesuatu. Untuk kita bisa melihat terjadi multiplikasi dalam hidup setiap kita, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, 2 Korintus 9 ayat 10 berkata demikian. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu.
Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat dari firman ini ketika kita memberi. Nah, ini berbicara tentang pemberian, baik itu tentang berkat, waktu, segala pemberian. Ya saudaraku, selalu Tuhan memberi ke dalam hidup kita. Selalu bukan cuma hanya roti, dia bilang. Tetapi juga benih. Nah, salahnya kita Bapak Ibu Saudara, kita tidak melihat terjadi multiplikasi, pelipat gandaan terjadi di dalam hidup kita, tidak melihat perkembangan di dalam kekristenan kita, dalam hidup pribadi kita. Karena ketika kita menerimanya hanya sebagai roti untuk memelihara hidup kita. Kita tidak melihat bahwa di situ ada benih. Saudaraku, ketika benih dimakan, biji, misalnya biji salak dimakan Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi kalau juga ya salak dagingnya dimakan dan bijinya juga ikut dimakan Bapak Ibu Saudara? Kita mengalami sakit, ya masuk rumah sakit bahkan dioperasi. Ya berapa banyak dari kita Bapak Ibu Saudara dalam hidup kita mengalami sakit rohani, bahkan sakit secara keuangan, sakit secara mental, karena mungkin hal-hal yang kita terima itu benih yang seharusnya kita tabur, tapi kita makan juga Bapak Ibu Saudara, sehingga kita mengalami sakit, bahkan kita dirawat oleh orang-orang sekitar kita, nggak mengalami kesembuhan. Saudaraku, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau melihat di dalam hidup kita, kalau kita mau bermultiplikasi bagi Bapak Ibu Saudara lewat hidup kita, di komunitas, lihatlah Bapak Ibu Saudara bahwa ada hal-hal yang Tuhan berikan dalam hidup kita, bukan cuma roti untuk memelihara kita, tetapi dia juga memberikan benih untuk ditabur. Saya percaya kalau satu benih ditabur, bukan cuma hasilnya satu, tapi terjadi pelipat gandaan. Saudaraku, itu sebabnya hari ini saudara, setiap benih yang kita terima, kita mau taat untuk menabur. Sebab apa? Tidak akan ada musim menuai. Kita tidak akan bisa menuai apa-apa kalau kita tidak pernah menabur di dalam hidup orang lain. Saudaraku, orang yang fokus hidupnya kerajaan Allah, walaupun cuma hanya mungkin mendengarkan seseorang bercerita, itu adalah bagian di mana dia sedang menabur benih. Orang yang fokusnya hidupnya kerajaan Allah Bapak Ibu Saudara, apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia pikirkan, dia melihatnya itu sebagai benih. Dia sedang menabur benih. Ketika dia menabur benih, satu kali saat nanti dia akan menuai dengan bersorak-sorai. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau itu Tuhan memberi di dalam hidup setiap kita, kita mau pisahkan mana roti buat pemeliharaan dan mana benih yang harus saya tabur. Tabur dalam pekerjaan, tabur dalam orang-orang sekitarmu. Anak-anak muda, tabur di dalam keluargamu, orang tuamu, di komunitasmu. Apa yang mesti kita tabur? Saya percaya ketika kita menabur, kita akan menuai dengan sorak-sorai. Kadang kita berpikir, ini waktunya bukan tepat untuk menabur. Kadang kita berpikir, situasinya nggak tepat, nggak ideal untuk bisa menabur di sekitar saya. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa kalau kita melihat situasi, nggak akan ada waktu yang cocok buat kita untuk menabur. Bagian kita hanya menabur. Tuhanlah yang menumbuhkan. Ya, Pengkhotbah 11 ayat 4-6 berkata demikian Bapak Ibu Saudaraku. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita memperhatikan keadaan, situasi, kondisi, sepertinya nggak mendukung untuk kita menabur. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita mau menabur, kita perlu melihat apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan suruh. Kita mentaati apa yang Tuhan mau, bukan melihat situasi. Saudaraku, firman Tuhan ini berkata, kalau kita melihat situasi,
kita akan tidak bisa menabur, Bapak Ibu Saudara. Taburlah benihmu pagi-pagi hari dan jangan memberi istirahat kepada tanganmu. Kita tidak tahu keberhasilan itu mungkin mulai dari mana. Kita nggak pernah tahu. Tuhanlah yang memberikan keberhasilan, bukan kita, Bapak Ibu Saudara. Bagian kita adalah menabur. Dan Tuhan akan menumbuhkan benih-benih itu dan melipat gandakannya. Kita tidak tahu bagaimana caranya atau yang mana yang akan berhasil. Kita nggak pernah tahu. Bagian kita adalah menabur. Ketika kita menabur, kita akan melihat Tuhan bekerja untuk menumbuhkannya. Bapak Ibu Saudaraku, buat komitmen ya dalam hidup setiap kita untuk menabur benih. Karena ketika kita menabur benih, kita akan melihat Tuhan menyertai dan melipat gandakannya untuk berdampak buat orang-orang di sekitar kita. Hari ini kita belajar 3 poin yang sangat penting ini, yaitu kesediaan untuk taat. Apapun kondisi kita, apapun, dalam keadaan apapun, kita memilih untuk taat kepada perkataan Tuhan. Apa yang Tuhan suruh kita lakukan, kita mau taat. Walaupun nggak ada situasi yang mendukung, keadaan yang ideal yang mendukung kita, tapi kita memilih untuk taat. Dan kita juga mau bertanggung jawab untuk mengerjakannya. Bukan cuma hanya berdoa menerimanya, tapi mengerjakannya. Mengerjakannya sampai selesai. Mengerjakannya dengan sukacita. Lakukan dengan yang terbaik. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kesediaan untuk menabur benih. Karena dengan menabur, kita akan melihat pertumbuhan. Bahkan kita akan melihat situasi yang besar, perkara yang besar, tuaian yang besar akan terjadi ketika kita bersedia untuk menabur. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur hari ini kami bisa belajar. Kami percaya firman Tuhan menolong kami untuk memerdekakan hidup kami. Kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami multiplikasi dalam pengenalan Engkau, dan juga semakin hari makin sempurna seperti Kristus yang adalah sempurna. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.